Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan semangatnya mohon misalkan Persib kenging mah, dan punten juga teman-teman abi nganggo 2 rangkep jaketnya karena ya kebetulan sekarang tanggal 2 Persib Bandung juga menang 0-2, dan saat ini di ACL 2 Persib Bandung menduduki posisi kedua, alhamdulillah gitu ya. Dan memang ya harusnya tadi malam kita posting, tapi nyaeta ku bungah ting mah hilap gitunya sadayana. Jadi kita update hari ini saja teman-teman, atau pagi hari ini. Dan memang ini Persib Bandung menorehkan sejarah baru teman-teman di tangan Bojan Hodak, yang mana selama 30 tahun terakhir Persib Bandung baru bisa kembali menang melawan tim Thailand di ajang Asia gitu ya, di ajang Piala Asia, dan secara tandang. Nah, ini setelah 30 tahun yang lalu Persib Bandung berhasil mengalahkan Bangkok Bank. Nah, ini juga nggak jauh-jauh namanya, Persib Bandung mengalahkan Bangkok Bank, dan kemarin malam Persib Bandung mengalahkan Bangkok United. Jadi mudah-mudahan lah kedepannya kalau yang nama Bangkok mah bisa kita bungkus gitu ya teman-teman, insya Allah lah tidak takabur. Tapi ini juga dengan kemenangan 0-2 tadi malam menjaga asa Persib Bandung untuk lolos ke tahap berikutnya atau ke babak selanjutnya, walaupun memang masih ada beberapa pertandingan away dan home juga, yang mana ya kita harus tetap fokus. Namun dengan kemenangan ini luar biasa, karena tadi malam di ruang ganti Persib Bandung ini auranya positif semua, auranya memang sudah seakan buyar untuk aura negatifnya, jadi semuanya keisi oleh aura positif ya teman-teman. Walaupun ya memang awalnya sempat ragu dan sempat dak-dikduk gitu ya dari awal, wah ini formasi apalagi yang akan digunakan Bojan Hodak. Tapi teman-teman, Bojan Hodak di sini cukup cerdas dengan ya setidaknya mendengarkan mungkin masukan dari asisten pelatih, mungkin dari video sebelumnya dan lain sebagainya. Bojan Hodak belajar bahwa ya inilah beberapa pemain yang harus dimainkan seharusnya. Namun ya ini juga tidak melulu masalah taktik ya, tapi ada kesungguhan dari pemain-pemain Persib Bandung yang berjuang maksimal teman-teman, walaupun memang masih ada yang di bawah ekspektasi kita gitu ya. Namun para pemain sudah menunjukkan kapasitas maksimalnya, karena ya bermain habis-habisan sampai sacapena gitu ya, karena ya besok libur agak panjang teman-teman, jadi ya ngabisin tenaga di Bangkok gitu ya, atau di Thailand ini. Dan hasilnya memang alhamdulillah positif dan maksimal ya, 3 poin. Nah, ini juga menurut saya Bojan Hodak pernah mengatakan bahwa pada saat menghadapi Lion City Sailor itu adalah penampilan terbaik Persib Bandung selama 3 tahun saya di Persib katanya. Tapi menurut saya tadi malam adalah penampilan terbaik dan enakeun gitu ya dilihatnya, bahwa ya penampilan Persib di Liga Asia ini memang jauh melebihi standar ketika bermain di Super League. Nah, ini juga kenapa gitu ya, kenapa tidak disamakan standar bermainnya pada saat bermain di Piala Asia. Namun ya sekali lagi kita syukuri saja, itu mah silahkan PR dari tim pelatih ya, kenapa berbeda level permainannya ketika di Super League dan Piala Asia. Yang jelas kita bangga, supporter bangga, dan buat teman-teman Boboto yang sudah away juga hatur nuhun dukungannya, ini luar biasa lah semuanya. Semua dukungan ini atau semua aspek ini, elemen dari Persib Bandung ini sudah bekerja dengan baik, termasuk ya kita supporter yang mendoakan di rumah masing-masing gitu ya teman-teman. Atau ada yang nobar, saya juga malam nobar ya teman-teman, dan alhamdulillah hasilnya positif. Nah, ini ada beberapa memang pemain yang sudah melalui proses dirotasi, tapi hasilnya baik teman-teman. Maklok sangat cair bermain di lini tengah dengan Adam Alis gitu ya, walaupun di situ masih ada Guy Kochea, tapi Guy Kochea saat ini tidak terlalu
mengambil peran yang sangat penting, walaupun ya kalau kehilangan bola melakukan pelanggaran itu wajar teman-teman, karena ya biar tidak langsung menembus ke lini pertahanan kita. Tapi yang jelas kehadiran Maklok di pertandingan penting ini memang menjadi satu pembeda ya, karena seorang kapten pasti membawa aura yang harus positif gitu ya di atas lapangan. Itu bagus, dan di lini depan sudah oke teman-teman. Setiap ada Jung dan juga William Barros, ini memang kita memiliki hasil yang positif gitu ya. Jadi Jung sekarang alhamdulillah gitu ya, jadi sudah harusnya 2 gol tapi 1 gol pun disyukuri, dan itu pun sekelas AFC ini tidak punya VAR, kumaha gitu ya. Jadi inilah banyak beberapa catatan dari perangkat pertandingan sebetulnya. Jadi kalau permainan kedua kesebelasan sudah enak ditonton teman-teman, tidak lebay gitu ya istilahnya mah. Permainannya ketika bermain menang gitu ya, tertinggal tidak banyak membuang-buang waktu, karena bukan tipe Bojan Hodak yang mendelay permainan gitu ya. Jadi ya alhamdulillah Bojan juga tidak langsung otomatis bertahan. Kalaupun menit-menit terakhir itu ya wajar karena situasi dan kondisinya gitu ya teman-teman, tapi tidak dari awal babak kedua sudah bertahan, tidak gitu. Nah ini memang menjadi satu pelajaran yang penting gitu ya teman-teman. Bangkok United juga mungkin pernah mempelajari cara Persib kalah mungkin gitu ya dari video terakhirnya, karena ya menurut pelatih Persita juga kemarin cara mengalahkan Persib Bandung yaitu ya harus siap dengan strategi yang di luar dugaan gitu. Nah ini untung tidak ditiru oleh Bangkok United, tapi yang jelas kita syukuri apapun itu hasilnya. Pemain-pemain yang sudah dipasang di babak pertama itu wajib setidaknya dikasih kesempatan di fase berikutnya teman-teman, karena itu sudah enakeun Teja Pakualam juga, makanya kenapa didatangkan jauh-jauh dari Bandung gitu ya setelah sakit. Ya hasilnya juga maksimal karena daya jangkau refleks daripada Teja lebih bagus dari Adam. Namun ya setiap kiper punya kelebihannya masing-masing lah teman-teman gitu ya. Nah ini juga ada beberapa pertanyaan, sebetulnya nggak banyak, kita bacain sedikit saja karena kerbungah mah ayo lah gitu ya. Yang pertama teman-teman, pemain yang ke timnas kapan berangkatnya Kang setelah menghadapi Bangkok United tadi malam? Pemain yang ke timnas ada 4 orang ini langsung berangkat teman-teman. Jadi info yang kita dapat semalam itu dari mulai Maklok, Beckham, lalu juga Haye, lalu Eli itu langsung berangkat ke Arab katanya gitu ya. Jadi untuk pemusatan latihan di sana. Nah kalau untuk pemain Persib yang lainnya ada yang langsung liburan teman-teman, ada yang memang stay dulu di hotel ya sebelum pulang ke Bandung, ada yang langsung liburan, ada yang mungkin Putrus juga kayaknya langsung bergabung ya hari ini dengan timnasnya gitu ya. Jadi ya sudah mencar-mencar lah, kemarin malam sudah punya agenda masing-masing karena kan libur cukup panjang, jadi pemain sudah punya rencana masing-masing gitu ya. Kalau yang ke timnas mah sudah berangkat langsung, jadi tanpa jeda istirahat, makanya karunya capek gitu. Jadi kita kasih kesan yang positif saja di komentar juga, alhamdulillah saat ini mah positif ya. Lalu selanjutnya Ramon Kang Nusiga masih berat ku awak. Ini ada yang harus kita sensor, bukan berat ku awak aja tapi berat ku eta katanya gitu ya. Ramon thank you, ini memang harus dikasih dikasih satu terapi. Kayaknya masih chemistry dengan teman-temannya ini harus terbangun dulu teman-teman, karena nggak mungkin seorang mantan top skor gitu ya di klub sebelumnya itu tidak bisa apa-apa di Persib Bandung. Nah ini ada yang salah berarti teman-teman, bukan masalah permainan tapi potensi yang keluar dan rekan-rekan di lingkungannya mungkin yang belum mendukung. Nah ini kalau menurut kami gitu ya dari redaksi, Ramon Tankyu ini harus dikasih satu kedekatan dengan teman-teman yang lain, harus bisa heureuy gitu ya, udah harus bisa menyatu. Dan ya itulah kalau di atas lapangan kan introvert gitu ya,
gimana ya jelasinnya? Ya intinya mah harus ada obrolan mendalam dari pemain ke pemain gitu. Makanya jangan nongkrong dengan pemain asing aja nih, walaupun keterbatasan bahasa, tapi saya yakin lah pemain lokal Persib Bandung itu bisa menerima kalau memang sedang dengan Ramon Tankyu. Nah ini aja sebetulnya kurang komunikasi saja teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan lah kalau Ramon sudah bisa tidak terlalu introvert gitu ya orangnya, bisa terbuka. Nah mungkin ya bisa lebih bagus gitu permainannya. Hanya mungkin ada masalah di apa ya, bukan di atas lapangan tapi di luar lapangan, entah itu masalah komunikasi atau bagaimana. Kita juga masih harus tahu, cari tahu lebih dalam gitu ya. Dan selanjutnya Tom Haye nggak dimainin Kang, kurang ada variasi umpan lambung kemarin malam. Tom Haye sepertinya ini memang disimpan untuk timnas gitu ya teman-teman, karena semalam juga sudah bagus. Bojan kan melihat juga permainan cair gitu ya. Mungkin Bangkok United juga sudah menganalisa nih kalau memang di pertandingan Persib kalah ini ya apa saja yang menjadi faktor untuk mengalahkan Persib Bandung. Salah satunya mungkin ya Haye dengan umpan-umpan lambungnya kan bagus. Nah itu mungkin bisa diantisipasi, tapi ya karena diganti skema bermain oleh Bojan Hodak sehingga Haye ya selain untuk menjaga kondisi badannya mungkin ya selain itu juga memang ada taktik di situ, taktik baru, tapi ya alhamdulillah berhasil teman-teman. Jadi bukan karena cedera Haye atau bagaimana, tapi memang kebutuhan skema bermain Bojan Hodak saja yang tidak memainkan Tom Haye. Itu mungkin teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.